Selamat pagi jemaat sekalian. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bersehati meninggikan nama Tuhan. Sebab kami datang untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Memuji-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan oleh anugerah-Mu untuk mencari wajah-Mu. Tak hanya janji-Mu, tiada seperti Engkau, setia dan benar. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami datang memuji-Mu, Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan firman-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Kasih-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan oleh anugerah-Mu untuk mencari wajah-Mu. Tak hanya janji-Mu, tiada seperti Engkau, setia dan benar. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Angkat suara-Mu. Kami datang memuji-Mu, Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan firman-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Sebab kami datang memuji-Mu, Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan firman-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Kasih-Mu Sucikanlah hatiku dengan firman-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Sebab kami datang memuji-Mu, Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan firman-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Kasih-Mu memenuhi hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, sebab Dia hidup dan layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dengan bersehati Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Membawa hidup dan hati kami Tuhan. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kaulah aku, Bapa dan Rajaku, terhenti di setiap nafasku. Ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, terhenti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti-Mu selamanya. Selamanya Tuhan. Tekan dengan iman-Mu. Aku milik-Mu, ku berserah kepada seluruh hidup kami. Seluruh hidup Kau genggam dalam tangan. Ini hatiku
tinggikan. Kami butuhkan Kau, Yes Lord. lebih lagi mengalir. Sungguh Tuhan, Penuhi setiap need hati you. kami Tuhan. Oh yes Lord. Kami mau katakan Tuhan, kami butuhkan Kau. Setiap waktu, setiap jam Tuhan. Setiap detik dalam hidup kami. Tapi kami rindu bersandar di hadapan-Mu Tuhan. Slow Jesus. Oh, slow. Penuhi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami rindukan Engkau. Setiap waktu, setiap waktu. Kami menyembah. Jesus. Berdirilah, Tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkasilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru Selamat berkatilah. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Kami perlu Kau membawa hidup kami. setiap waktu. Kami butuhkan, kami perlukan Engkau. Lebih lagi, lebih lagi, penuhi kami, penuhi
you God. Terima kasih kami berluka. Holy Soul. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup dan hati kami Tuhan. Dan Engkau yang teguhkan setiap kami, teguhkan setiap hati kami Tuhan. Dalam penderitaan Kau menegada dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Dan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti. Angkat suara-Mu. Kami hadir menghadap tatamu,
bersamamu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Satu. Oh haleluya, haleluya, Lord. Mari kita satu dalam doa, dan bela pujian yang baru saja kita naikkan juga menjadi doa kita bersama. Tuhan, kami ucap syukur bahwa kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam hati yang bersatu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mempersatukan gereja-Mu. Engkau yang memelihara hati kami satu dengan yang lain dengan kesatuan hati yang datang daripada-Mu. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan, di mana Engkau adalah kepala daripada gereja-Mu, dan melalui firman-Mu Engkau menyatakan pimpinan-Mu, otoritas-Mu, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh dibangun atas firman-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami berdoa, hamba berdoa biar firman-Mu begitu sederhana untuk kami. Firman-Mu menghidupkan. Firman-Mu memberi kami kesegaran dalam langkah kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi jam ini hamba serahkan dalam pimpinan-Mu sepenuhnya. Roh Kudus, Kaulah Guru Agung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap dan kami mengucap syukur. Mari kita katakan amin, amin, amin. Selamat siang. Jemaat Tuhan sekalian, Tuhan berkati tim pelayanan di rumah Tuhan. Ya. Tuhan berkati kalian dengan kekuatan kesehatan hari demi hari. Saudaraku, pada hari ini saya akan mengajak kita belajar pelajaran firman Tuhan, teks di mana saya akan melanjutkan pembahasan kita yang dari 2 minggu yang lalu. Ya, kalau Anda ingat 2 minggu lalu kita belajar dari Yohanes pasal 14. Itu di mana di bagian itu kita belajar tentang pribadi yang ketiga daripada Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Bagaimanakah Allah Roh Kudus Sang Penolong itu menolong kita? Nah, itu menjadi tema yang kita angkat di Yohanes pasal 14. Dan hari ini kita akan masuk kepada Yohanes pasal 15. Ya, ini pasal yang sangat populer. Mungkin dari Anda dengar Yohanes 15, Anda sudah bisa menebak. Ini adalah tentang pokok anggur yang benar, ya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Nah, itu merupakan bagian pertama di pasal 15. Tetapi hari ini kita akan belajar mulai dari ayatnya yang ke-9. Jemaat Tuhan sekalian. Jadi dari ayat 9 sampai 17. Mengapa? Karena ayat 1 sampai 8 itu sudah pernah saya bawakan pelajaran itu di bulan November yang lalu, ya. Di bulan November yang lalu sudah saya bawakan pelajaran mengenai pokok anggur yang benar, yaitu di ayat 1 sampai ke 8. Silakan buka kembali kalau Anda punya catatan. Tetapi yang menarik adalah justru tema yang ada di ayat 9 sampai 17 merupakan kelanjutan dari pasal 14. Jadi pembahasan mengenai pokok anggur dari ayat 1 sampai 8 itu mengisi di bagian tengah. Tapi sebenarnya ayat 9 sampai 17 justru melanjutkan pasal ke-14. Ya. Nah, hari ini saya akan berikan tema untuk pelajaran kita bersama itu adalah
mengenai seperti pujian tadi kita naikkan, kesatuan di dalam kasih. Kesatuan di dalam kasih. Itu bukan tema hari ini. Namun sebelum itu mari kita baca bersama ayatnya. Dan juga begini, saya akan berikan sedikit overview ya. Saya akan berikan sedikit ringkasan dengan cepat pelajaran bulan November yang lalu dari ayat 1 sampai 8 ya. Dengan cepat dan singkat supaya at least ya menjadi satu bagian lah. Oke, pokok anggur yang benar, Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya akan berikan overview secara cepat. Ayat 1 sampai 8 bisa kita bagi menjadi 3 bagian utama. Di mana ayat 1 sampai 3 ya 1, 2, 3. Di situ firman Tuhan berbicara tentang bahwa berbuah di dalam hidup itu adalah hasil daripada sebuah proses pembaharuan budi. Di mana berbuah dalam hidup, ya kita sering dengar ya, berbuah lah. Kita orang Kristen harus menghasilkan buah. Harus ada buah dong, buah pertobatan, berbuah jiwa-jiwa, buah kehidupan dan sebagainya, oke? Nah, ayat 1 sampai 3 memberikan kita satu dasar untuk berangkat adalah bahwa buah dalam kehidupan itu dihasilkan melalui pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi ini di ayat yang ke-2 digunakan gambaran dibersihkan. Nah, dibersihkan ini adalah dikuduskan, dibersihkan ini adalah diproses ya. Jadi proses pembersihan yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus itu kita kenal dengan proses sanctification. Nah, jadi bagian pertama ayat 1 sampai 3 berbicara tentang hidup yang berbuah itu oleh karena pembaharuan, oleh karena pengudusan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus melalui firman. Melalui firman. Ya, karena di situ dikatakan adalah kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi melalui firman saudaraku. Oke. Nah, bagian kedua yaitu di ayat 4, 5 dan 6. Di situ Tuhan katakan kamu mesti tinggal dalam aku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam aku kamu bisa berbuah. Nah, jadi bagian 4, 5, 6 ini poin yang penting yang kita perlu catat adalah Tuhan katakan bahwa kamu harus tinggal dalam aku yang adalah pokok anggur. Pokok anggur itu artinya pohon utamanya. Kamu itu carangnya. Nah, saya pernah katakan di pembahasan yang lalu bahwa tinggal di dalam Tuhan di sini bukan seperti sebuah benda dalam lemari. Baju itu tinggal dalam lemari. Nah, itu bukan makna kata yang ada di Yohanes 15 ini. Karena tinggal di dalam aku di sini persis seperti yang Tuhan Yesus gunakan gambarannya. Pohon. Artinya apa? Organik. Artinya carang itu mesti tinggal menempel pada pokok anggur. Namun bukan hanya menempel. Dia harus satu kehidupan. Dia harus menyalurkan nutrisi dan kemudian dia menghasilkan buah. Jadi tinggal dalam aku di sini bukan berarti Anda dan saya kemudian ya aku kan tinggal dalam Tuhan, statusku kan anak Tuhan, ya sudah. Bukan, tapi tinggal dalam Tuhan ini adalah satu kehidupan. Tinggal dalam Tuhan ini adalah fungsi, bukan status, fungsi. Nah, ini bagian kedua harus kita catat ya di ayat 4, 5 dan 6.
Dan firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu kering, kamu mati. Mau gak mau akan dicampakkan kepada api, saudaraku. Ya, kebalikan daripada organik, kebalikan daripada hidup, kering dan mati. Oke, nah bagian terakhir itu ayat 7 dan 8. Poin utama yang harus kita catat adalah, Tuhan katakan, dalam hal inilah ayat 8 ya, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu muridku. Jadi poin utama di sini apa? Hidup kita boleh berbuah. Hidup kita boleh menjadi seorang Kristen yang sejati. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Saya ulangi, tujuannya adalah memuliakan Bapa. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk mengangkat status kita, bukan untuk membangun penilaian orang terhadap pribadi kita. Kita melayani bukan supaya orang melihat kita begitu baik, begitu layak begitu. Tidak. Kita boleh menghasilkan buah di dalam pelayanan, dalam kehidupan untuk mempermuliakan Bapa, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah, jadi itu poin yang ada di ayat 7 dan 8. Saya bagi menjadi 3 bagian, sekilas saja kita bahas ya. Nah, tapi saya akan beranjak langsung kepada teks yang hari ini akan kita pelajari bersama. Mari kita kembali membaca Alkitab kita di Yohanes 15. Ya, jadi ini belum penutup khotbah jemaat Tuhan, baru overview yang lalu ya. Baik, kita lihat ayat ke-9 sampai ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Tema 2 minggu yang lalu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah perintahku, perhatikan, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diulangi sekali lagi di sini, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya beri tema di passage bagian kedua daripada pasal 15 ini, yaitu ayat 9 sampai ke 17. Kesatuan di dalam kasih ya. Nah, kita akan lihat ayat-ayat yang ada supaya membawa kita untuk memahami maksud daripada tema yang saya pilih. Kedengarannya sederhana, kesatuan di dalam kasih. Kedengaran hal yang general, kesatuan di dalam kasih. Tapi kita ingin menemukan apa makna teks ini berkaitan dengan tema yang kita pilih. Oke? Saudaraku, sebelum kita melihat teks, waktu saya memilih tema ini, saya sempat ubah temanya ya. Saya pilih ini lebih sederhana, saya pilih ini. Maka ada 2 tema yang sangat utama di dalam pengajaran kekristenan. Yang pertama apa? Adalah kesatuan. Yang kedua kasih ya. Bicara kesatuan di dalam iman Kristen, berbicara kesatuan dalam makna rohani, kita tahu ya, kita belajar bahwa kesatuan di dalam kekristenan bukan kesatuan dari keseragaman. Artinya kita semua harus seragam. Tetapi kesatuan yang sejati dalam kekristenan adalah kesatuan dari keragaman. Se-nya nggak ada. Se-nya nggak ada. Jadi bukan keseragaman tapi keragaman. Bineka. Jadi kesatuan yang sejati itu dilihat di dalam keragaman. Artinya apa? Kita tidak harus menjadi sama dalam berbagai-bagai hal untuk kita bisa disebut sehati dalam Tuhan. Saya ulangi ya, kita tidak perlu harus sama dalam berbagai hal baru bisa kita sehati dalam Tuhan. Karena unity itu adalah kita
Dari keseragaman kita, bukan dari keragaman. Kita adalah tubuh Kristus. Yang seperti firman Tuhan katakan, tak terbayangkan kalau semuanya mata, kalau semuanya tangan, kalau semuanya telinga. Waduh, bagaimana bisa saling memperlengkapi? Bagaimana bisa saling menolong, menopang? Sebaliknya, kita berbeda-beda dalam perangai. Kita berbeda-beda dalam fungsi. Kita saling melengkapi. Kita menyatu dengan Kristus adalah kepala. Ini poin penting ya, garis bawahi saudaraku. Kristus sebagai kepala. Nah ini makna kesatuan dulu. Yang kedua, kasih. Dari tema kita di bagian kedua, kasih. Saudaraku, Tuhan menyatakan otoritasnya dalam gerejanya. Saya sudah pernah ajarkan, saya ulangi. Tuhan menyatakan otoritasnya dalam gerejanya melalui apa? Firman. Kristus adalah kepala. Kepala memberi perintah kepada tubuh. Kepala lah yang memberi perintah kepada tangan saya untuk pegang ini. Kepala lah yang memberi perintah kepada tangan saya untuk tunjuk sana. Beri perintah kepada mata saya, lihat ke sana. Kepala yang memberi perintah. Nah, bagaimana Kristus, Tuhan menyatakan otoritasnya, perintahnya dalam gerejanya melalui firman. Tetapi bagaimanakah kehidupan itu mengalir dalam seluruh bagian tubuh? Bagaimanakah kehidupan itu sungguh mengalir dalam setiap bagian tubuhnya? Itu gerejanya. Melalui kasih. Melalui kasih. Namun kasih di sini ya, adalah kasih yang sungguh-sungguh ya saudaraku. Kasih di sini itu adalah kasih yang betul seperti yang dinyatakan oleh Alkitab ya. Bukan kasih yang, oh gitu ya, oh ya udahlah nggak apa-apa. Oh kamu maunya gitu ya, daripada nanti kita ini ya udahlah nggak apa-apa. Kasih yang tidak berani menyatakan kesalahan itu bukan kasih. Yang tidak berani menasehati, tidak berani mengingatkan dengan firman, itu bukan kasih. Jadi kasih di sini adalah kasih yang ada kalanya harus konfrontatif. Jika ada ketidakbenaran, itu kasih. Kenapa? Karena kasih adalah kerinduan untuk melihat gereja Tuhan kita semua sama-sama ada di dalam jalan kebenarannya. Jadi ketika ada kalanya harus konfrontatif, itu kasih. Sebagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Tidak mungkin kita permisif terus. Tidak mungkin kita oke. Kita tahu tuh hal yang tidak benar. Nah jadi kasih di sini salah satu bagian yang kita perlu soroti. Itu adalah kasih yang seperti yang Alkitab nyatakan. Yaitu kasih yang menuntun kepada kebenaran. Ya namun semuanya itu harus dilakukan dengan roh lemah lembut. Semua itu harus dilakukan dengan motivasi hatinya benar. Alasan hatinya mesti benar. Dan itu semua dilakukan dengan sambil menjaga diri kita jangan sampai jatuh. Nah ini prinsip ada di mana? Di Galatia pasal ke-6. Silakan baca, silakan pelajari. Prinsip ini ada di Galatia pasal 6. Ya, nah kita menyoroti bunyi tema kita dulu. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada nats Alkitab kita, kepada teks Alkitab kita. Di ayat ke-9 firman Tuhan katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Indah ya. Tuhan Yesus memulai dengan sebagaimana Bapa telah mengasihi aku ini telah mengasihi kamu. Kasih daripada Tuhan itu adalah kasih yang mengalir. Kasih yang daripada Tuhan adalah kasih yang tidak stuck. Kasih yang tidak tertimbun. Tapi dia mengalir. Berapa waktu lalu saya temenin anak saya sekolah minggu. Ya masih online jadi saya temenin depan TV. Guru sekolah minggu kita menyanyikan satu pujian yang bikin saya nostalgia. Karena itu waktu saya kecil di gereja di kampung halaman. Itu juga dinyanyikan. Lagunya begini. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
Tapi yang bikin saya langsung berpikir saat itu adalah dia punya gaya peraga. Ada gaya peraganya ya, kita tahu sekolah minggu ya, penting itu. Guru-gurunya begini, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ini lingkaran begitu. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Ya, kita memang mencintai Tuhan at the end, kita semua harus belajar. Tapi dulu waktu saya kecil, di kampung saya, guru sekolah minggu saya peragakannya beda. Begini, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia, tunjuk lain. Saya merasa saya lebih srek dengan yang dulu saya kecil itu loh. Ya, mungkin karena itu saya dulu kecil jadi tertanam begitu. Tetapi saya melihat secara makna bahwa apa yang firman Tuhan katakan, kasih Tuhan itu mengalir. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Dan di bagian ayat selanjutnya, demikianlah kamu juga harus mengasihi saudaramu. Kasih tentu mengalir, tidak stuck. Ya, saya tidak katakan habis ini guru sekolah minggu tolong ganti gaya. Enggak usah sih, kalian mungkin punya pemaknaan sendiri akan gaya itu. Yang saya ingin katakan adalah poinnya, kasih Tuhan itu mengalir, bukan tertimbun. Kita lanjutkan. Bagaimana nutrisi daripada pokok anggur itu mengalir melalui carang-carangnya. Kemudian menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah dihasilkan, orang-orang diberkati. Buah-buah kehidupan dihasilkan, nama Bapa dimuliakan. Itu ada satu aliran kasih yang begitu indah pada pokok anggur. Ini gambaran yang Tuhan Yesus pilih, begitu indah menurut saya menggambarkan. Ya, jadi bukan satu kebetulan random tiba-tiba pilih pohon anggur, tidak ya. Semua memiliki makna yang sangat indah. Demikian kita lihat di sini saudaraku, kasih yang dari Bapa melalui Kristus mengalir kepada kita semua. Kita mengasihi karena kita lebih dulu dikasihi. Ya, ini satu lagu yang kita mungkin pernah nyanyikan dan itu benar. Kita mengampuni karena kita telah lebih dulu mengampuni. Kasih yang kita berikan, pengampunan, pengertian yang kita berikan karena kita udah terima kasih, kita udah terima pengampunan, kita udah diberi pengertian. Saudaraku, kasih manusiawi kita nggak cukup. Saya sudah pernah katakan dan saya tidak bosan untuk mengulangi. Kasih manusiawi kita tidak cukup untuk menjadi seorang sahabat, untuk menjadi rekan pelayanan, untuk menjadi seorang ayah di rumah, untuk menjadi seorang suami. Kasih manusiawi kita tidak cukup. Tidak cukup saudara. Waktu saya rapikan khotbah, ada satu berita begitu mengganggu saya hari ini. Sangat mengganggu saya. Ada orang tua yang karena anaknya belajar online-nya susah. Dipukul pakai gagang sapu. Sampai meninggal. Itu mengganggu saya. Berita seperti itu. Tapi itu buat saya berpikir. Betapa manusia itu begitu terbatas. Even tuh anaknya. Aduh. Di dalam kejatuhan, dalam dosa. Perangai manusia kok bisa jadi begitu mengerikan. Di dalam jerat dan kuasa dosa yang terus mencengkeram. Tabiat manusia kok bisa begitu seram. Dan saya menyadari waktu saya merenungkan. Dalam diri setiap kita itu juga ada monster. Ada pemberontakan terhadap Allah. Yang kalau kita tidak terima kasih dari Tuhan. Kita tidak terima kelembutan hati dari Tuhan. Kita tidak biarkan Tuhan memproses kita seperti di ayat 3, ayat 2 dan 3 katakan. Kamu dibersihkan. Kamu dibersihkan. Oh saudaraku. Kita boleh mengasihi karena kita terima kasih daripada Tuhan. Kita boleh mengampuni karena kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita boleh belajar lembut hati karena kita telah belajar daripada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi, kasih itu mengalir. Kita harus terima dari Tuhan. Kapan terakhir Anda duduk tenang di hadapan hadirat Tuhan? Menikmati kasih-Nya, merenungkan kasih-Nya.
Kapan terakhir Anda berurai air mata kembali? Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi aku orang berdosa ini. Kapan saudaraku? Kita butuh kasih Tuhan lebih daripada apapun. Oh, saya lanjutkan ayat ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ya, Anda mesti ingat kepada pembahasan 2 minggu yang lalu. Ya, bagaimana kita belajar bahwa kasih adalah motivasi yang tertinggi. Kasih adalah motivasi yang tertinggi bahkan dalam ketaatan. Kita taat bukan karena kita takut musibah. Seperti konsep agama secara umum. Tapi kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, diulangi kembali di ayat ke-10 ini. Di pasal 15 ayat ke-10 Tuhan Yesus ulangi kembali. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Artinya kasih itulah yang membawa kita belajar taat. Saudaraku, ayat 10 ini adalah tema utama dari keseluruhan passage ini kalau saya melihat. Ya, ayat 10 adalah tema utama dari keseluruhan pasal kalau saya lihat. Yaitu apa? Poin utama di ayat 10 adalah seperti kesatuan Bapa dengan Kristus, seperti unity-nya, kesatuan Bapa dan Kristus, demikianlah kita yang mengasihi Tuhan satu dengan yang lain itu sungguh-sungguh sehati. Saya ulangi ya, sebagaimana seperti Bapa dan Kristus adalah satu, demikianlah kalau kita saling mengasihi, kita itu sungguh-sungguh satu dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Kamu juga, kamu turuti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Ini satu, saya katakan tema utama di passage ini, yaitu kesatuan di dalam kasih. Ini tema yang kita angkat ya. Saudara, di sini Tuhan Yesus katakan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ini membuat kita sampai kepada tema atau topik tentang Tritunggal. Belakangan kan Tritunggal itu menjadi tema yang lumayan banyak diperbincangkan ya. Karena ada orang yang suka bikin kehebohan dan cari perhatian menggunakan doktrin Tritunggal, bayangkan. Ya lumayan jadi polemik belakangan ini kalau Anda mengikutinya. Saudaraku, saya merasa perlu mengambil waktu sedikit di khotbah hari ini untuk setidaknya memberikan sedikit penjelasan ya. Setiap pribadi dari Tritunggal itu memiliki keunikan yang sampai kata kekhususan masing-masing. Kita harus tahu, bukan 3 individu, tapi 3 pribadi, tetapi satu. Ya. 3 pribadi ini, Tritunggal, itu masing-masing memiliki kekhususan. Sampai kata kekhususan. Tidak terbayang kalau Tritunggal tidak masing-masing ada kekhususan. Anda bayangkan kalimat yang tadi Tuhan Yesus pakai. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Kalau Tritunggal tidak kekhususan, Tuhan Yesus ngomong tentang dirinya sendiri ya. Allah anak ya dia, Bapa ya dia. Maka kalimat ini menjadi aneh. Seperti aku menuruti perintahku dan tinggal dalam kasihku. Aneh. Tritunggal itu ada kekhususan daripada ketiga pribadi. Ini harus kita mengerti. Ini harus kita ketahui dulu ya. Sebaliknya Tritunggal itu juga berkata satu kesatuan yang tak terpisah. Memang kalau bicara penciptaan maka akan lebih diasosiasikan kepada pribadi Bapa, Sang Pencipta. Kalau bicara penebusan maka akan lebih dikaitkan kepada Tuhan Yesus. Kalau bicara penghiburan kekuatan kepada gereja di seluruh dunia akan lebih dikaitkan kepada Roh Kudus. Tapi kita harus tahu bahwa semua hal itu penciptaan, penebusan dan karya penghiburan itu semua dikerjakan oleh Allah yang satu.
Jadi kalau kita bicara soal Tritunggal, juga kita tidak bisa lepaskan daripada makna tunggal, yaitu kesatuan. Di sini Tuhan Yesus pakai kata apa? Tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti aku tinggal dalam kasih-Nya. Ini adalah makna organik, makna hidup. Seperti ketika Tuhan katakan kita tinggal dalam Dia, Dia tinggal dalam Bapa. Inilah satu kesatuan hidup yang organik. Saudara perhatikan ya. Tritunggal itu menjadi rumit dari zaman ke zaman. Mengapa? Karena manusia mencoba untuk melogikakan. Karena manusia coba untuk memberikan struktur kerangka berpikir kepada prinsip Tritunggal. Jadi dari zaman ke zaman itu sulit sekali. Ya, dari zaman ke zaman itu ada dalam kebingungan. Sebenarnya manusia membingungkan sesama manusia. Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Dan jangan kita lupa saudaraku, jangan kita lupa ya. Manusia diciptakan segambar serupa Allah. Bukan Allah coba ditafsirkan menurut gambar manusia. Jangan dibalik. Ketika itu dibalik, kacau. Jadi jangan kita menjelaskan Tritunggal pakai umpamanya manusia ya. Ada seorang pria, di rumah dia ayah, di kantor dia staff. Di lapangan sepak bola dia sahabat. Nggak bisa saudaraku. Manusia diciptakan segambar serupa Allah. Jangan dibalik. Allah coba ditafsir, diterjemahkan, dikasih kerangka. Ujung-ujung menjadi kekacauan, keruh dan bingung. Nah jadi yang perlu kita tahu, berbicara Tritunggal. 3 pribadi ada kekhususan. Tapi berbicara Tritunggal, jangan lupa tunggal. Allah kita bukan banyak, Allah kita esa. Ya. Nah saya lanjutkan saudara, tentu kita harus membahas khusus hal seperti ini. Dan cocoknya di Bible class. Oke. Kita kembali kepada ayat ke-10 kita. Bersama tinggal dalam kasih-Nya, tema kita. Kesatuan di dalam kasih. Saudaraku. Kesatuan seperti apa yang dimaksudkan oleh teks. Kesatuan di sini adalah bersama belajar melakukan perintah-Nya. Karena kalau kita baca kelanjutan dari teks. Tuhan katakan. Ya, aku berikan perintahku. Kalau kau tinggal dalam perintahku, kamu sungguh adalah sahabatku. Kalau kau tinggal, kau mengasihi aku, kau tinggal dalam kasihku, kau melakukan perintahku. Jadi makna yang kita belajar di sini adalah berbicara kesatuan. Maka kesatuan di sini sebagai gereja adalah bersatu bersama belajar perintahnya. Tidak kurang dari itu. Jadi berbicara kesatuan yang sejati sebagai tubuh Kristus. Kepala kita itu Kristus. Dan seperti saya katakan di awal, kepala yang memberikan perintah. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi bagaimana mungkin kita tidak terus sungguh-sungguh belajar firman? Kita kalau ke gereja, kalau kita melayani, atau kita beribadah seperti ini, kita bukan mencari firman Tuhan. Yaitu bagaimana sang kepala memberitahu kepada kita jalan-jalan kebenaran. Untuk apa kita kumpul-kumpul? Sebagus apapun anggota tubuh. Wah bagus banget. Tangannya indah, kakinya kuat, badannya tegap. Nggak ada kepala. Seindah apapun tubuh tanpa kepala. Mati. Tapi dari kepala lah kita menerima perintah-perintah. Kita menerima otoritas. Dan di dalam iman Kristen itu dalam melalui firman Tuhan. Jadi berbicara unity bersama belajar perintahnya. Kita lakukan bukan hanya di gereja, di komsel. Ketua sel akan mengajak kembali untuk mengupas kembali firman Tuhan. Coba mendaratkan kepada hal yang lebih sederhana buat para anggota. Bersama-sama berbagi. Oh kemarin saya dengar ayat ini. Saya merasa ya bahwa mulai berbagi. Sesama anggota mulai berbagi. Itu unity. Itu adalah belajar bersama melakukan perintahnya. Ya. Saudaraku, perintah Tuhan kita renungkan, kita pelajari. Supaya kita bisa memahami. Supaya perintah yang baik itu juga dapat dimengerti dengan baik. Perintah Tuhan selalu baik. Tapi kalau perintah yang baik ini kita tidak mengerti dengan baik, maka bagi kita itu bisa menjadi sia-sia. Ya, saya jadi ingat dengan satu kalimat yang dikatakan oleh John Stott. Dikatakan gini, tidak boleh ada himbauan tanpa penjelasan. Tidak boleh ada penjelasan tanpa himbauan.
Bagus ya kalimatnya, silakan Anda renungkan. Ya, ini bisa diterapkan bukan hanya dalam soal pelajaran rohani. Tidak boleh ada himbauan tanpa penjelasan. Itu namanya maksa, otoriter. Tidak boleh ada penjelasan tanpa himbauan. Jelaskan panjang lebar. Jadi apa Pak directionnya? Enggak tahu, pokoknya jelas aja. Jadi bagus sekali kalimatnya. Artinya apa? Waktu ada perintah, waktu ada himbauan, kita berikan penjelasan. Nah, ya itu tugas kita bersama. Ya, terlebih bagi kami hamba-hamba Tuhan, itu adalah tugas yang kami emban. Baik, saya beranjak kepada ayat yang ke-11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, perhatikan. Dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita sejati di sini yang digunakan kalimat oleh Tuhan Yesus adalah sukacita menjadi penuh. Luar biasa. Indah. Ya. Ini adalah sukacita. Kita harus belajar firman, harus lihat kepada konteks di atas ya. Sukacita di sini adalah sukacita karena melakukan perintah Tuhan. Sukacita di sini adalah sukacita karena mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu. Perintah-perintah itu ya, firman-Nya itu. Supaya apa? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Anda dan saya yang sejati, yang penuh ditemukan dalam apa? Mengasihi Tuhan. Ditemukan dalam apa? Belajar melakukan firman-Nya. Saudaraku, Anda sebagai orang percaya, buktikan. Berjalan sedemikian rupa mengasihi Tuhan. Belajar dan ketetapan firman-Nya. Dan belajar hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Ya, saya terlebih yakin. Hari ini apa yang menjadi sumber sukacita bagi orang-orang? Sumber happiness bagi orang-orang itu apa? Saya melihat belakangan banyak sekali ya. Kalau ditanya hobimu apa? Traveling. Saya kadang dalam hati berpikir. You ngerti gak sebenarnya? Ya kamu traveling kalau hanya untuk melarikan diri dari kenyataan dan kepenatan hidup. Itu bukan hobi ya. Ini mungkin itu relaksasi jiwa aja. Relaksasi jiwa. Saya gak katakan gak perlu ya. Ya kadang kalau mumet penat gitu ya kita butuh relaksasi jiwa. Ada orang yang traveling membuat dia menjadi segar kembali. Ada orang yang dengan musik, ada orang dengan bernyanyi, ada orang dengan baca buku, bahkan ada orang dengan menyendiri. Ini menemukan relaksasi. Ya, itu relaksasi jiwa saudaraku. Nah kita harus bedakan antara sukacita sejati di dalam roh dengan sekedar relaksasi jiwa. Jangan yang cuman hobi dan relaksasi jiwa itu kita angkat begitu tinggi dalam hidup. Kita utamain begitu tinggi. Kita lost, kita tidak bisa mengenal sukacita yang sejati. Yang penuh, yang lahir dari mengasihi Tuhan dan belajar firman-Nya itu. Kita disibukkan. Ya mungkin nanti pasca corona lah baru bisa bahas ini. Kita disibukkan dengan kenikmatan. Kok sekarang mungkin agak susah memahami, memaknai maksud kalimat ini. Tapi saya ingin kembali kepada apa yang kita bahas, saudaraku. Bagi kita murid Kristus, sukacita kita yang penuh adalah ketika kita mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh belajar firman-Nya. Saya ingin ulang-ulang kalimat supaya membekas dalam Anda. Ya. Di mana kita menemukan kasih kepada Tuhan diungkapkan. Firman Tuhan direnungkan, dipelajari. Di mana? Di ibadah. Di ibadah. Makanya saya selalu katakan, ibadah yang sejati itu dibutuhkan. Ibadah yang sejati itu tidak mungkin membosankan. Termasuk ibadah online seperti ini. Kalau ibadah itu sejati, tidak mungkin membosankan. Ibadah yang sejati itu dibutuhkan. Mengapa? Karena di dalam ibadah yang sejati, kasih kepada Tuhan kita nyatakan, kita nikmati hadirat-Nya. Dan firman Tuhan kita pelajari bersama. Itu dua adalah sumber sukacita sejati. Itu dua yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Seperti yang kita belajar di pada bagian firman Tuhan ini. Ya, jadi mari kita berkomitmen bahwa setiap kali kita beribadah, itu ibadah yang sejati. Kita sebagai gereja, kita sebagai tim pelayanan, kita berkomitmen bahwa dalam pelayanan kita dari awal sampai akhir itu adalah ibadah yang sejati. Saya lanjutkan saudaraku. Masih bersama saya ya. Yang sini juga masih bersama saya ya. Oke. Kita tidak panjang lagi.
Ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita perhatikan di bagian sini. Kasih adalah perintah. Kasih bukan saran. Kasih bukan himbauan. Kasih itu perintah. Mengapa? Karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup tanpa kasih. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, Dia adalah pencipta kita. Dia tahu yang terbaik buat jiwa dan hidup kita. Martin Luther King berkata, saya memilih kasih bukan kebencian. Karena kebencian terlalu berat buat dipikul. Jadi itu Tuhan memerintahkan kita mengasihi. Itu yang terbaik buat jiwa kita. Itu adalah sebenarnya habitat asli kita sebagai murid Kristus. Jadi kalau kita terperangkap oleh benci, kita terperangkap oleh amarah, kita terperangkap oleh dendam, saudaraku, itu bukan habitat asli kita sebagai murid Kristus. Jangan mau. Berdoa, Tuhan, aku tidak mau. Itu terlalu berat buat aku pikul. Aku mau turut perintahmu saja. Inilah perintahku. Itu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Kasih yang Tuhan nyatakan, kasih yang Tuhan katakan kita untuk meneladani Dia adalah kasih yang standarnya sangat tinggi. Standarnya sangat tinggi. Karena di ayat ke-13 Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini sebenarnya masuk ke pasal 16 tentang Roh Kudus lagi. Pasal 17 doa di malam terakhir. Jadi sebenarnya ini dekat dengan peristiwa Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Tuhan sudah memberitahukan di bagian ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan jangan lupa di ayat selanjutnya Tuhan katakan, kalian adalah sahabat-sahabat. Jadi standar yang Tuhan berikan kepada kita tentang kasih itu tinggi sekali, saudaraku. Tapi hari ini kita mungkin tidak sampai harus menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabat kita. Mungkin kita belum sampai ada satu situasi di mana kita harus berkorban nyawa untuk sahabat-sahabat, ya. Tetapi saya ingin memberikan pertanyaan kepada kita. Maukah kita menyerahkan? Maukah kita merelakan kenyamanan kita, waktu kita untuk menolong orang lain mengenal Kristus? Itu kan namanya menyerahkan diri untuk sahabat-sahabat. Maukah kita merelakan kenyamanan kita, waktu kita untuk menolong, untuk melayani orang lain menjadi murid Kristus. Untuk melakukan amanat agung yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Amanat agung itu bukan hanya bawa orang ke gereja plek selesai. Tapi ajarkanlah mereka untuk setiap perintah-perintahku. Akan semua yang kuajarkan kepadamu, ajarkanlah mereka. Amanat agung itu bicara pengorbanan. Kita sudah dengar, kita belajar 2 minggu yang lalu. Amanat agung berbicara pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada kita. Maukah kita? Kita mungkin tidak sampai harus menyerahkan nyawa. Tapi maukah kita turut ambil bagian? Oh, waktuku terlalu berharga. Waktu orang lain kurang berharga. Orang lain aja. Loh. Semua orang waktunya berharga. Kalau yang tidak berharga yang kita serahkan kepada Tuhan itu bukan persembahan. Persembahan adalah ketika di pihak kita ada yang dikorbankan. Kasih itu sama. Ketika dari pihak kita ada yang dikorbankan, itu baru kasih. Kalau tidak ada yang dikorbankan, itu bukan kasih. Itu namanya sama-sama hobi. Jadi saudaraku, kita mungkin tidak sampai harus menyerahkan nyawa. Tapi maukah kita menolong orang lain menjadi murid Kristus? Panggilan saya di dalam pelayanan ini adalah pengajar. Saya menyadari betul bebannya. Saya harus duduk belajar. Saya harus merenung. Saya harus mengkhotbahkan jiwa saya sendiri dulu. Sebelum saya berkhotbah seperti ini. Saya harus sungguh-sungguh biarkan firman Tuhan itu menembus jiwa saya. Saya renungkan berulang. Khotbah saya bahkan saya ketik berhalaman-halaman. Mengapa? Supaya waktu saya naik ke depan melayani Tuhan, ini bukan rangkaian kata-kata mati. Kering, kayak gurun. Tapi supaya ketika firman diberitakan, ini seperti air hidup yang mengalir.
Jiwa yang dengar itu disegarkan. Semangat yang loyo dibangkitkan. Hati yang keras bertobat. Itu namanya air hidup yang mengalir. Maukah saya merelakan waktu? Maukah saya membayar harga saya? Maukah saya memikul beban ini? Saya harus mau. Saya harus rela. Ya sebagai kata saya di sini karena saya yang lagi berbicara. Jadi saya contoh. Panggilan hidup saya yang lain apa? Panggilan saya yang lain. Penyembah. Saya pernah katakan. Apapun yang saya kerjakan dalam pelayanan sebenarnya saya ini adalah seorang worshiper. Saya adalah seorang penyembah, seorang pemuji. Apakah bisa saya menjadi seorang penyembah di tengah-tengah pelayanan mengangkat pujian, mengajak orang lain menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sehari-hari saya jauh daripada menyembah Tuhan. Sehari-hari saya jauh dari memuji Tuhan dan jauh dari duduk tenang di hadiratnya. Gak mungkin bisa saudaraku. Tidak mungkin bisa. Kita yang seorang penyembah, pelayan-pelayan, worshiper. Kita ini orang-orang yang ada hubungan yang dibangun sama Tuhan. Kita ada kerinduan yang kita pupuk. Di waktu-waktu orang gak lihat. Mungkin hanya keluarga kita yang tahu. Ya, ada syukur yang terus terangkat kepada Tuhan. Sehingga waktu kita berdiri melayani di rumah Tuhan sebagai penyembah. Penyembahan kita itu mengalir begitu hidup. Hati yang kering pun terbawa untuk ikut menyembah Tuhan. Itu namanya seorang pemimpin penyembahan. Itu namanya seorang pemimpin pujian. Mari setiap penyembah di BCC. Mari kita terus bertumbuh demikian ya. Kita terus bertumbuh demikian. Kembali pada apa yang saya katakan tadi. Kita mungkin tidak sampai harus berkorban nyawa buat jemaat Tuhan. Kita mungkin belum sampai harus berkorban nyawa buat sahabat-sahabat kita. Tapi maukah kita berkorban kenyamanan, waktu untuk melihat orang-orang semakin mengasihi Tuhan. Untuk melihat orang-orang jemaat Tuhan belajar semakin sebagai murid Kristus. Kita harus mau. Kita harus rela. Sebab intonasi yang naik ini. Bukan maksudnya saya marah-marah ya saudaraku. Ini ada satu kerinduan yang begitu besar. Ada satu hormat cinta kepada pekerjaan Tuhan. Saya berharap saudara menangkapnya. Bahkan melalui intonasi yang saya pilih. Haleluya. Saya lanjutkan. Ayat ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di sini Tuhan menambahkan. Bahwa kalau kita mengasihi dia. Yang kita belajar di pasal 14 ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Di sini kita belajar lagi. Kalau kamu melakukan perintahku, kamu sahabatku. Jadi satu penambahan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Kalau kamu melakukan perintahku, kamu sahabatku. Ya saudaraku, kita langsung ke 15. Ini satu keterkaitan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Perhatikan. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Ingat pelajaran 2 minggu lalu? Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang. Segala sesuatu kuberitahukan kepadamu. Karena kamu sahabat. Sahabat adalah mereka yang bahkan isi hati itu dicurahkan. Ya, di Amsal dikatakan apa? Sahabat itu saking dekat bisa lebih daripada brother. Ya. Nah, sahabat adalah orang yang kepadanya kita bisa mencurahkan hati kita. Mungkin kegundahan kita. Kita bisa open. Itu sahabat. Beda dengan kenalan. Beda dengan teman. Sahabat. Ya. Jika kita belajar firman Tuhan. Perhatikan. Jika kita belajar firman Tuhan. Kita dapat semakin mengenal. Kita belajar malah semakin mengenal. Oh iya. Karena waktu kita belajar. Ketika kita sungguh-sungguh seorang sahabat, maka kita akan semakin dibukakan. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh ya, jemaat Tuhan, berpikir atau mengatakan, wah dia lebih rohani. Wah dia itu memang lebih, apa ya, lebih ngerti firman dia, saya kurang ngerti. No. Dengar jemaat Tuhan. Itu karena kita tidak mau sungguh-sungguh bayar harga.
Itu karena kita tidak mau sungguh-sungguh belajar. Kita tidak boleh sembunyi di belakang kalimat, dia lebih rohani, dia lebih ngerti, saya kurang ngerti. No, bagi mereka yang mau akan semakin mengerti. Saya ulangi, bagi mereka yang mau akan semakin mengerti. Karena kepada sahabat Tuhan bukakan. Kepada sahabat Tuhan beritahukan segala sesuatu. Maukah kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan? Ini privilege yang luar biasa loh. Dia adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat agung kita. Menyebut diri kita sahabat. Ini kehormatan yang aduh. Maukah saudara? Kau udah berkata, ya Tuhan saya rindu, saya mau belajar firman. Belajar firman-Nya. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan, kamu adalah sahabatku. Dan karena kamu sahabatku, aku beritahukan segala sesuatu. Oh, this is beautiful. This is beautiful. Saya sampai kepada penutup di ayat ke-17. Firman Tuhan katakan, inilah perintahku kepadamu. Apa? Perintah yang mau kita pelajari. Perintah yang kata firman Tuhan kalau kita pelajari kita adalah sahabatnya. Perintah yang kata firman Tuhan kalau kamu tinggal dalam perintahku kamu sungguh mengasihi aku. Perintah apa itu? Perintah apa saudaraku? Ayat yang ke-17. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu tema kita. Kesatuan dalam kasih. Bukan dalam yang lain. Bukan karena satu hobi. Satu klub. Satu tempat kerja siang malam ketemu. Cocok. Suka ketawa ketiwi. Berasal dari daerah yang sama. Bahasanya sama. No. Itu semua faktor-faktor gak penting dalam tubuh Kristus. Ya bisa lebih akrab ya bagus. Tapi itu bukan faktor di dalam kesehatian di dalam tubuh Kristus. Tapi kita mengasihi. Kita bersehati. Karena kita adalah carang-carang daripada sang pokok. Kita adalah carang-carang daripada sang pokok yang diikat oleh kasihnya. Oh haleluya. Sungguh mari kita memilih kasih. Kita stick dengan kasih. Karena amarah dan benci terlalu berat untuk dipikul. Saya dapat memusik maju ke depan. Saya selesai dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus membawa kita pada pengertian-pengertian dalam kebenaran firman-Nya. Ya, terus mengajar kita. Kiranya Allah Roh Kudus, Guru Agung kita terus mengajar kita hari lepas hari. Haleluya. Kita berdoa dan kita juga sekaligus akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu adalah hidup. Pelita bagi kami. Terang bagi langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tanpa firman-Mu, bagaimana kami melangkah hari-hari ini. Kami dibombardir dengan berbagai informasi. Bahkan anak-anakmu, umatmu, tiap hari dibombardir dengan berbagai prinsip-prinsip yang entah dari mana. Nilai-nilai yang sebenarnya banyak itu dari dunia ini sumbernya. Dari prinsip dunia ini. Bagaimana kalau kami tidak merindukan dan berdoa untuk firman menuntun kami. Bagaimana kami bisa melangkah Tuhan. Kami tidak bisa. Biar firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami. Bahwa dalam segala hal Kau memerintahkan kepada kami. Untuk hendak kami saling mengasihi. Bahwa kami boleh bersehati dalam Engkau. Itu adalah sehati yang diikat. Sebagai carang-carang mau diikat oleh kasih-Mu. Berikan kasih-Mu bagi kami gereja-Mu. Sebagai rekan-rekan pelayanan. Kami dengan anggota keluarga kami. Kami dengan sahabat-sahabat rekan-rekan kami. Sekali lagi biar kasih-Mu yang mengikat kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita, jangan lupa bahwa jika ada permohonan doa yang membutuhkan dukungan doa, WhatsApp lah nomor yang tersedia yang ada di layar sini. Kita dengan sukacita akan saling mendukung dalam doa, dan juga jika Anda butuh counseling, jangan ragu untuk menghubungi kami tim pastoral dan tim doa. Kita rindu hari-hari ini mudah sekali untuk dijangkau untuk melayani jemaat Tuhan kita di BCC. Ya, dan setiap kali di ibadah kita, kalau kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, persembahan kita. Saudaraku, di masa seperti ini, justru kita belajar memberi itu dengan sukacita. Kita belajar memberi itu dengan tentunya apa yang ada pada kita. Kita memberi dengan hati yang menyembah dan bersyukur. Saya terlalu percaya bahwa tangan kasih Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Dan dia tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Dia tidak pernah lalai memelihara gerejanya. Kita percaya. Nah, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan kita. Dan kalau hari ini kita boleh beribadah dari awal sampai akhir dengan penuh kerinduan menyembah Tuhan. Boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Di masa yang penuh gejolak gini, masih boleh belajar duduk tenang, belajar teks firman. Itu anugerah. Ya. Ini anugerah, jam-jam yang indah bagi kita. Oke, kita tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kembali hati kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Sebab dari Dialah sumber segala berkat dalam hidup kita. Haleluya. Praise God. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, His heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji, haleluya. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Haleluya. Tuhan, kami di akhir ibadah kami, sungguh segala pujian hanya bagi Engkau. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Tuhan, terima kasih untuk jam yang kami lewatkan di ibadah hari ini. Ini berarti dan indah. Dan mengerjakan hal-hal kekal dalam hati dan hidup kami. Kami ucap syukur sepanjang minggu berjalan. Kau menyertai kami, menuntun kami. Dan kami juga tahu sepanjang minggu menjelang, anugerah-Mu jugalah yang terus menuntun, menyertai, menghidupi kami. Kami juga ucap syukur kalau Tuhan masih berikan kami hati, kemampuan untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan di rumah-Mu. Kami bawa dengan sukacita. Tuhan, Kau berkati pekerjaan tangan setiap kami. Dan bahkan mungkin Kau di antara kami ada yang belum bisa memberi. Engkau pun kenal hati kami yang mengasihi Engkau. Berkat, anugerah, kasih karunia selalu melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur. Dan minggu depan kami akan kembali dengan hati yang penuh kerinduan. Beribadah, memuji, menyembah, bersyukur, berbakti kepada Engkau. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Bapa, Dia yang menciptakan kehidupan, Dia yang memelihara kehidupan, Dia memelihara engkau dengan kasih karunia-Nya.
Kiranya persekutuan dengan Tuhan Yesus, kuasa penebusannya, penyuciannya dalam hidup kita. Yang dia nyatakan terus bekerja dalam hidup kita. Penghiburan daripada Roh Kudus. Api yang membakar hati kita terus mencintai dia. Itu terus bekerja dan menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. God bless. Sampai minggu depan jemaat Tuhan. God bless tim. Hey.